Baik, Bapak Ibu, kembali lagi di kajian semut, selangkah menuju takwa. Kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya. Nih Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Untuk menjadi kriteria tamu Allah yang baik itu seperti apa ya Pak Ustadz ya? Boleh dipaparkan penjelasannya. Supaya kita nanti dalam melaksanakan ibadah umroh bisa menjadi tamu yang kita harapkan. Yang baik tentunya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang menjadi tamu ya Mas Iman. Ya. Jadi sebenarnya untuk status tamu itu Rasulullah SAW juga sampaikan dalam hadisnya. Gitu. Rasulullah bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Rasulullah. Al-hujjaj yaitu mereka yang menunaikan ibadah haji, wal ummar mereka yang menunaikan ibadah umrah, artinya berkunjung ke Baitullah. Wafdullah mereka itu adalah utusan, mereka itu adalah tamu Allah. Jadi istilah tamu itu memang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Mereka yang menunaikan ibadah haji, mereka yang melaksanakan ibadah umrah, mereka itu adalah tamu Allah. Dan yang paling luar biasanya dalam hadis itu disampaikan, inda'auhu ajabahum. Kalau mereka minta apa saja, inda'auhu, berdoa, mohon apa saja, itu digaransi ajabahum, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nistaghfaruhu, dan apabila mereka minta diampunkan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampunkan mereka. Ghafara lahum. Mungkin masalah untuk tamu Allah itu minta apa kemudian nanti Allah pasti kabulkan, itu kan kalau kita dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini, kita sebagai pelakunya gitu ya, sebagai mereka melayani mereka yang berangkat haji umroh, kan paling pas selalu ketika pulang dari umrah itu jamaah ada yang cerita sama kita gitu. Aduh Mas Iman gitu. Atau aduh Pak Ustadz, aduh saya berkesan banget umrah kemarin itu gitu. Ada satu cerita, mereka cerita ada ada menemukan masalah apa gitu, atau berbentur dengan kejadian apa gitu, bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya kepikir apa, ya udah deh saya ke Ka'bah aja deh gitu kan, ke Ka'bah, kemudian saya berdoa di sana, ya Allah gitu kan. Dia sampaikan, kebetulan pada itu sepatu saya lagi umroh, ditelepon sama keluarga, anak saya sakit, waduh saya bingung. Atau pas lagi ada aja tuh yang cerita begitu. Akhirnya apa, ketika itu mereka berdoa kepada Allah, saat itu telepon, alhamdulillah, karena kan ada perubahan gitu. Artinya mereka apa diminta apa itu, padahal yang diminta kan orang sana minta macam-macam ya, bukan ada yang minta sehat, ada yang minta ini. Allah apa pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sih sebagai yang tuan rumah ya, nah itu tidak perlu kita sanksikan lagi. Nah, yang jadi masalah itu kan kita yang menjadi tamunya ini. Nah, ketika datang, nah gimana gitu kan. Nah, kalau Allah pasti kita sudah menjadi tamunya, Allah akan kabulkan, Allah akan ijabah apa yang kita. Nah, tapi kita yang datang, ya tentu kita semuanya ya berharap ya disambut. Tapi kembali lagi tadi, kamu mau datang mendapatkan cinta, tapi datang nggak bawa cinta, itu gimana ceritanya? Gitulah bahasa ininya gitu kan. Pengen mengharapkan datang kasih sayang Allah, ampunan Allah, tapi niatnya tuh kan apa semua itu keberangkatan itu tidak menggambarkan kita menginginkan itu gitu. Bagaimana mau dapat istilahnya gitu kan. Nah, dan Allah itu kan simple aja sebenarnya. Yang penting kita datang ke sana itu niat kita semata-mata karena menunaikan ibadah karenanya. Kemudian semua larangan-larangan yang dalam ibadah itu ya tidak kita kerjakan, kita jauhi. Nah,
kemudian apa yang justru harus dikerjakan dilakukan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, sudah. Nah apalagi ditambah dengan perkara-perkara sunnah, sudah beres gitu. Nggak perlu harus yang gimana gitu, harus enggak, cukup itu. Nah itu yaitu kita datang ke Baitullah, nah, kita datang menjadi tamu, maka kita harus melakukan apa yang diinginkan oleh pemilik rumah tersebut. Nggak mungkin kan saya datang ke rumah Mas Iman misalnya, walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci ya dari segala sifat kekurangannya. Saya tahu Mas Iman tuh nggak suka kalau saya kesana itu misalnya datang dengan apa, misalnya saya merokok lah gitu ya misalnya kan, nah tiba-tiba saya datang merokok, gimana coba kira-kira kan sekiranya kan Mas Iman gimana mau ngaparkan simpatinya juga sudah harusnya ya, ketika kita tahu nih orangnya dia nggak suka yang begini, berarti kita datangnya harus, nah, itu kita sudah ini gitu kan. Tapi walaupun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya Maha Suci dari itu ya, tapi itulah bukti bahwa kita memang ketika kita memenuhi panggilan Allah itu menjadi tamu, itu jadilah tamu yang sesuaikan dengan keinginan para tamu. Kondangan udah dijelaskan dress code-nya ini gitu kan. Nah umroh dress code-nya ini putih-putih nggak berjahit, nah itu dipakai. Ini kondangan dress code-nya pakai misalnya baju batik motif hitam, datang kita pakai warna merah misalnya, gimana coba kan? Yeah. Dari depan juga ada dicegat, mau kemana Pak gitu kan? Nah kan mau kondangan lah yang datangnya pakai baju hitam, bapak wajah merah, kan artinya dari situ udah mau gimana, mau ketemu ditolak. Jangan kan ketemu, belum ketemu juga sudah ditolak. Artinya ketika tadi kita menjadi tamu, harus kita sesuaikanlah diri kita dengan keinginan yang tuan rumahnya. Jangan sampai justru kita melakukan perkara yang justru tidak diinginkan oleh tuan rumahnya. Kan kita pengennya kan kita datang, kita disambut, apalagi kita dijamu. Nah, terus ketika pulang diminta datang lagi. Nah, itu kan nanti datang lagi ya. Nah, gitu. Tapi kalau bilang pulang, udah alhamdulillah pulang nih orang gitu kan. Itu aduh gimana coba kita kan, aduh gimana, boro-boro dapat mabrur istilahnya gitu kan, malah disuruh buru-buru. Nah, nauzubillah seperti itu ya, nauzubillah mazalik. Jadi kita datang ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah, jadilah tamu yang baik, pengen mengharapkan cinta, datang dengan membawa cinta. Apa yang diinginkan oleh pemilik rumah, nah, kita penuhi, walaupun dengan standar minim gitu kan. Insya Allah dengan demikian pun ketika kita pulang, kita dirindukan. Kapan lagi tuh ya si Fulan datang lagi? Weh, ini jangan heran kalau ada yang bisa umroh berkali-kali, itu kan sebenarnya dambaan setiap orang gitu kan. Jangan justru udah pulang ya udah, dari mana pulang, kayak pulang umroh kayak pulang dari mana gitu kan, dari pasar gitu kan, nggak ada berasa apa-apanya, nggak ada kesan-kesan apa-apanya. Itu yang justru kita khawatirkan. Kemudian yang menarik lagi ya tentang umroh ini ya, ternyata umroh ini kita kembali masih dalam pengertian tadi ya, kita belum sampai kembali kita membahas masalah hikmahnya. Umroh, umur sama makmur itu satu kata ternyata teman-teman. Iya kan? Sama-sama ada ainnya, ada mim, ada ro-nya. Umur, umroh, kemudian makmur ya, makmur. Nah, kalau umur apa? Umur ya, berkaitan dengan kita, dengan ada istilah umur itu kita bisa ada ajal ya, bisa ajal kita. Umur umat Nabi Muhammad itu antara 63 tahun, nah gitu kan, 60 sampai 63 tahun. Dengan adanya istilah umur itu kita bisa menakar lamanya kita hidup di dunia ini. Kalau umroh ya ibadah umroh itu ya. Nah, kalau makmur apa? Makmur itu kalau makmur sekarang ya. Bahagia. Nah ya, makmur bahagia itu sama.
bahagia, terus sejahtera, tenang, sukses, ya, tenang ya. Nah iya. Jadi kalau kita hubungkan ya antara umroh, makmur itu apa kira-kira bisa kita ini hikmahnya bisa kita ini. Nah, salah satunya mungkin yang bisa kita tarik adalah apa? Umur ya, dalam kita menjalani ajal kita ini itu atau umur. Allah tuh pengen kita itu menyatu dalam keadaan makmur. Iya. Umur ini masa kita umur yang dikasih ini tidak dijalani dengan sukses, tidak dijalani dengan bahagia, tidak dijalani dengan apalagi tadi makmur tadi kata. Iya, sejahtera. Kan rugi banget kan istilah itu kan. Jadi Allah pengen tuh umur yang diberikan ini dijalani dengan sukses, bahagia, sejahtera. Nah, dan dengan umroh ini Allah pengen ajarkan itu. Dengan kita melaksanakan ritual umroh itu Allah pengen ajarkan. Begini loh. Kamu itu hidup itu harus makmur, bahagia, sejahtera, sukses dengan ritual ibadah umroh ini. Caranya gimana? Nah, bagaimana kita nanti memaknai tadi itu mulai dari kita berihramnya, mulai dari kita penyerahan dirinya, mulai dari mana kita tawafnya, sa'inya, masya Allah. Itu kalau kita bisa hayati. Jadi yang namanya makmur itu yang seakar kata dengan umroh dan umur itu harus insya Allah akan kita raih gitu. Karena kan yang singkat ini yang umur itu tidak kita lalui dengan yang namanya katanya makmur itu kan. Walaupun makmur itu ya relatif ya. Ada orang yang rumahnya udah gede juga masih susah aja gitu kan ya. Ada yang rumah kecil ya senang-senang aja gitu ya. Nah, ada yang udah mungkin jabatan segala macamnya kita anggap sukses tapi ternyata mesti merasa belum sukses juga gitu. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja yang secara rutinitas sehari-hari seperti tapi dia ngerasa udah sukses banget. Nah, itu kan sebenarnya masih relatif ya. Artinya bahagia itu yang harus kita peroleh ketika kita melaksanakan umrah. Allah ingin mengajarkan kita itu. Nah, hidup makmur itu ketika kita melaksanakan ibadah. Tinggal bagaimana kita meraih pelajaran daripada ibadah umrah itu. Jadi kaya sekali ya ibadah umroh. Jadi ibadah umroh itu bukan sekedar kita datang ke bandara, terbang sampai sana selesai. Tapi tadi itu bagaimana pertama kita menyiapkan diri sebagai tamu Allah. Sekarang gini, coba kita lihat yang hadis Rasulullah. Jadi kita cerita makmur ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah. Iringi kata Rasulullah SAW, ikutkan umroh kepada haji. Tabi'u bainal haji wal umroh, iringin. Kenapa? Fa innahuma, karena haji dan umroh itu kata Rasulullah yang fiyani, menghilangkan, menafikan apa? Al-faqru. Faqru itu apa? Kefakiran. Wazunub, kemudian dosa. Iringi haji dan umroh itu kata Rasulullah. Kenapa? Karena kedua itu menghilangkan kefakiran. Fakiran itu apa tuh? Miskin kan? Kira-kira apa? Pengen dengan haji dan umrah itu sukses, makmur. Betul. Karena kedua itu menghilangkan fakir dan makmur. Kefakiran, kemiskinan itu. Bahkan apa? Bukan hanya itu, tapi yang dihilangkan adalah dosa. Bahkan Rasulullah gambarkan kama yang fil kiru, sebagaimana pembakaran itu menghilangkan khabasal hadid wa zahabi wa fiddah, menghilangkan karat-karat yang ada di besi. Besi itu kan kalau dia mau ditempa atau apa kan dibakar ya. Kamar rontok semuanya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau tadi kita kaitkan antara umroh dan makmur itu seakar kata itu ya memang seperti itu. Memang Rasulullah mengatakan umroh itu yang menghilangkan kefakiran. Karena kalau ada orang mau berangkat umroh takut uangnya habis. Iya. Mas Iman sering nggak dengar orang cerita, alhamdulillah setelah haji usaha saya makin setelah saya berangkat umroh, masya Allah, yang tadinya punya warung nasi uduk misalnya 1 jadi cabang 2, 3, 4 gitu kan. Saya pikir bukan 1, 2 yang cerita begitu ya. Yang tadinya punya usaha dagang gerobak, pulang haji gerobaknya bisa ditambah, bisa disewain lebih banyak lagi, bahkan saya bisa membantu orang. Artinya apa? Haji dan umroh itu memang kata Rasul yang fian itu menghilangkan namanya kefakiran itu. Jadi nggak sebatas kita tadi bicara umroh itu tadi kita terbang kemudian kita ngeliling Ka'bah
Ka'bah, kemudian kita berjalan dari Safa dan Marwah dan tahallul. Tapi ada banyak pelajaran-pelajaran yang kira-kira kalau kita bisa meraihnya, menggalinya, maka akan menjadikan itu perubahan yang baik kepada diri kita. Mungkin Ustadz, terkait dengan umroh ya, tadi sudah dijelaskan bahwa Allah akan mengganti biaya yang sudah dikeluarkan ya Pak Ustadz ya. Iya. Dibanding selain material juga, menurut yang saya dapat informasi bahwa ketika kita beribadah di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi, itu pahalanya akan dilipat gandanya. Iya. Boleh dijelaskan Pak Ustadz mengenai pahalanya? Iya, benar sekali. Ustadz, ditahan dulu jawabannya karena kita akan break sejenak. Tetap di kajian semut, selangkah menuju takwa. Kembali lagi bersama kami di kajian semut, selangkah menuju takwa. Baik Pak Ustadz, menyinggung pertanyaan yang tadi, ketika kita beribadah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, pahala apa sih yang akan kita dapat? Iya. Silahkan Pak Ustadz. Iya, itu baik Mas Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya berbeda ya, beda. Tentunya ada bedanya. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, itu semuanya ada keutamaannya gitu. Jadi Mas Iman, kalau kita bicara ya berangkat umroh atau pergi ke tanah suci, dengan misalnya Mas Iman pergi ke Singapura, Betul. atau pergi ke Australia atau ke Amerika sekalipun, sebenarnya kalau secara administrasi sama-sama aja, harus ada paspor kan. Betul. Iya. Kemudian visanya harus ada. Visa. Iya. Tiket pesawat harus jelas. Kemudian hotelnya juga, tempat tinggalnya harus jelas. Bahkan ada satu negara tuh wawancara dulu, nanti di sana sama siapa nyambut, nah gitu kan. Ya sama-sama aja kalau secara administrasi gitu. Mau berangkat. Bahkan kalau kita berangkat umroh justru lebih enak kan, karena udah ada tour leader biasanya, ada mutawif gitu kan. Cuman apa yang membedakan gitu? Rasulullah SAW bersabda, la tasyuddur rihal. Nah, artinya tidak ada kepergian itu atau jalan-jalan itu yang sangat dianjurkan, kecuali kecuali apa? Pergi ke Masjidil Haram, kemudian pergi ke Masjid Nabawi, kemudian pergi ke Masjidil Aqsa. 3 tempat ini. Nah, itu yang membedakannya. Jadi kalau secara administrasi, namanya mau ke umroh sama mau ke Singapura sama aja, harus pakai paspor bisa dan seterusnya, atau ke Amerika sama aja. Cuman yang membedakan apa? Ketiga tempat ini apa? Sangat dianjurkan. Makanya Singapura udah berangkat, ke Australia sudah berangkat, ke Korea udah berangkat, ke tanah suci belum. Gimana ceritanya gitu kan? Padahal Rasulullah sampaikan la tasyuddur rihal, tidak begitu dianjurkan. Artinya Rasulullah itu mengatakan sangat dianjurkan, ayo gitu kita berangkat ke Baitullah, ke tanah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian ke Masjid Aqsa. Kemudian dengan adanya seperti itu, ya tentu dong pasti ada perbedaan kenapa harus sana. Ya salah satunya ya ketika kita beribadah di Masjidil Haram itu nilainya lebih daripada kita beribadah di masjid selain Masjidil Haram. Saya kan dalam Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya dibanding kita sholat di masjid yang lain itu berapa tuh? 100.000 kali. Sholat di Masjid Istiqlal sama sholat di Masjidil Haram beda. Memang sama-sama sih, cuman di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali. 1.000 kali. Iya. Kemudian di Masjidil Aqsa 500. Artinya ketiga masjid ini
Allah janjikan pahala yang berlipat ganda atau dilipat gandakan ketika kita dibanding kita sholat di tempat yang lain. Nah, itu tadi mengenai dilipat gandakannya pahala ketika kita sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, itu sejalan ya tadi dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa kalau orang minta ampun, Allah kasih ampunan. Nah, salah satu cara memberi ampun dilipat gandakan pahalanya. Artinya kalau di dalam surah Al-Qari'ah itu kan faman saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang artinya udah pasti enak deh. Nah, siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, artinya udah dipastikan nih orang bakal enak udah hidup. Tapi siapa yang timbangan kebaikannya ringan, faman khaffat mawazinu, kalau ringan ya udah deh alamat sengsara gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya itu kita nggak perlu harus istilahnya tadi tuh ya apa namanya ya, salah satu jalannya untuk memperberat tadi timbangan itu dengan kita tadi sholat di Masjidil Haram itu tadinya kalau kita sholat di masjid itu biasanya tayangnya cuma dikit kan tapi gitu lah gitu kan kira-kira berapa langsung gitu 100.000 kali 100.000 kali. Belum lagi kalau minta apa-apa langsung dipastikan langsung dibalas, dijawab. Minta apa aja dijawab. Saya kalau mau cerita kisah saya minta di Masjidil Haram langsung dibayar saat itu juga. Waduh, saya ngalamin sendiri Mas teman. Ngalamin sendiri. Saya tawaf, habis itu saya minta di Multazam itu. Masya Allah. Keluar dari masjid langsung dibayar cash. Yang saya minta tuh langsung dikasih. Bahkan saya mintanya 1.000, ngasihnya tuh kalau 1.000 dikasihnya itu Masya Allah, di luar dugaan saya gitu. Di luar dugaan saya. Itu memang apa? Tadi kalau kita cerita keutamaan ya, bicara masalah keutamaan Masjidil Haram. Berarti memang dilipat gandakan. Ya, jadi sebenarnya sih kesempatan yang yang diberikan kepada kita itu jangan disia-siakan. Jadi kan saya sampaikan di awal tadi ya bahwa semua orang pengen berangkat ke sana. Tapi nggak semua orang dapat kesempatan. Nah, giliran kita dikasih kesempatan, kita manfaatkan maksimal. Allah sudah jamin apa yang diminta dikasih. Allah sudah jamin kalau kita minta ampun bakal diampunin. Allah udah jamin dilipat gandakan pahalanya ketika kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, sekarang tinggal kitanya mau diambil nggak nih gitu, ibaratnya kalau orang belanja dapat voucher gitu kan, mau diambil nggak nih vouchernya gitu kan, udah dikasih gitu kan, oh nggak, yang nggak diambil terserah, cuman kan istilahnya sayang gitu rugi. Kan orang rugi, orang kita juga kan dapat voucher tapi ngambilnya di pasar sono, kita Uber gitu kan. Betul. Timbang 500 misalnya 100.000, 120, 300.000, ini kita udah sampai ke sana, Allah udah tadi jamin dengan berbagai macam keutamaan itu, kita nggak ambil, rugi sekali gitu ya, rugi sekali. Nah, baik, mungkin itu mengenai tadi yang pertanyaan Mas Iman tentang keutamaan ya atau lipat gandakannya pahala kita ketika kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, selanjutnya kita sampai mungkin kepada teknis daripada pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri ya, umroh itu. Nah, tentu sudah semuanya dipersiapkan, nah, baik niatnya, tekadnya, mungkin perbekalannya, nah gitu kan. Cuman kalau bicara masalah perbekalan kembali lagi ya, bukan harus bawa rendangnya, bawa sambalnya gitu kan. Kalau orang Betawi bawa pencoknya gitu kan. Nanti makannya gimana di sono enggak. Tapi di pesan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Siapkan tuh mental untuk di sana tuh berlatih untuk jadi orang takwa gitu. Gimana nanti selepas kita nanti pulang dari sana itu tuh ada perubahan. Nah, iya. Yang menjadi lebih baik lagi. Jadi persiapannya itu persiapan zadit takwa. Nah, bekal takwa artinya ya berangkat umrah tuh ya hampir sama kayak masuk ke bulan Ramadan lah gitu. Kayak masuk ke camp. Kita mau masuk camp
nanti selepas keluar dari camp itu jadi orang yang terbiasa dengan perbuatan-perbuatan orang bertakwa gitu. Nah itu kan nggak bisa harus mentang-mentang ada duit ada ini langsung pas berangkat gitu. Nah kebetulan nanti saya di sana ada orang penting yang bakal nanti bisa nyambungin ke proyek saya misalnya gitu kan. Saya ada juga orang yang berangkat umroh itu kebetulan orang yang bakal ngasih ACC ke proyeknya itu berangkat umroh, dia Uber ke sana gitu. Ada juga yang begitu. Dia berangkat dengan travel sama, ya itu persiapannya bukan persiapan takwa ya, itu persiapan proposalnya disiapin, ini disiapin sampai sana. Allah Subhanahu wa taala enggak suka yang begitu gitu. Bisa enggak dibatalkan sama Allah? Bisa aja. Pas giliran ketemu ya ngapain nanti urusan-urusan begini sampai bawa-bawa ke sini gitu kan. Karena mungkin di Indonesia susah ketemu gitu kan sampai dibawa ke sana-sana. Akhirnya apa? Udah enggak usah dibatalin. Mungkin aja Allah. Makanya kembali lagi tadi niatnya, tekadnya, kemudian bekalnya disiapin. Dan kalau bicara bekal itu tentunya bekal untuk kita menjadi takwa. Nah, udah itu selanjutnya kan kita siap lah sudah berangkat ke tanah suci ya. Kita siap berangkat ke tanah suci. Kemudian tadi juga ilmunya sudah ilmunya ini juga penting nih ilmunya nih. Karena tadi bagaimana supaya kita bisa bertingkah laku sesuai dengan yang dimaui oleh tuan rumah, itu kan kita harus tahu kan. Karena itu dengan ilmu ya, dengan ilmu belajar. Bukan hanya haji umroh loh, sholat aja masih harus belajar kan. Betul. Iya, jangankan sholat, tohara bersuci aja udah semuanya ada ilmunya gitu ya. Semuanya ada ilmunya, semua ada ilmunya. Apalagi untuk ibadah ini. Haji. Kenapa ya? Kalau ibadah haji dan umroh ini sangat ditekankan sekali sebelum berangkat itu orang menguasai ilmunya. Nah, kembali lagi tadi kalau berangkat umroh ini bukan kayak ibarat kita berangkat ke misalnya ke masjid atau ke pasar, itu dekat gitu, tinggal pengen berangkat gitu kan. Tapi kalau umroh ini kan enggak. Kalau mau berangkat harus ngumpulin dulu, syukur-syukur ada gitu kan. Nah kalau haji mau berangkat mau seberapa juga belum tentu kan, ada daftar tunggu dan seterusnya ya. Sekarang ada nih program haji furoda ya. Betul. Di Anamta, daftar tahun itu berangkat tahun itu. Betul. Nah gitu kan ya, syukur-syukur bisa dapat begituan. Tapi kalau enggak gimana kan. Nah, kesempatannya itu kan kalau ibadahnya itu ya pas saat itu yang harus kita persiapkan dengan sebenar-benarnya. Makanya perlu ilmu supaya kita tadi di sana itu apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang diingini oleh tuan rumahnya. Nah sekarang kita berangkat sudah ke tanah sucinya. Nah kemudian tadi ada niat ya. Nah niat itu pertama tekad ya, kuat. Saya pengen melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah tapi nanti sudah di sana juga ada niat khusus untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Nah kemudian nanti tadi juga ada ihramnya gitu kan. Nah kalau kita nanti bicara niat ya, berniat untuk melaksanakan ibadah umrohnya kita kembali lagi nih, biasanya itu kan ada yang dia berangkat dari Indonesianya langsung Madinah. Betul. Nah nanti ada yang dia berangkat langsung ke Mekah. Nah gitu, ini masing-masing tempat melaksanakan mikotnya atau niatnya itu berbeda tempatnya ya. Nah masing-masing berbeda. Tapi intinya setiap ibadah itu harus salah satu rukunnya. Nah khususnya dalam mazhab Syafi'i itu adalah niat. Niat. Nah, begitu juga dengan umroh juga sebelum kita masuk ke dalam ibadah itu. Dan ketika kita melafalkan itu pertanda bahwa kita sudah masuk, nah, maka itu menjadi rukun ya, menjadi rukun. Nah, sebelum kita masuk kepada niat umroh itu, sebelum kita masuk kepada pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri, itu ada apa ya namanya ya? Ada peranya lah, pra ibadah umroh. Dan pra ini pun ada nilainya, ada keutamaannya. Nah, kalau di dalam bahasa fikihnya itu sunnah sebelum kita berihram. Nah, sunnah sebelum berihram.
Kalau ibadah-ibadah yang lain juga sebenarnya seperti sholat Jumat, sebelum masih berangkat sholat Jumat kan ada sunnah-sunnahnya tuh, ya kan, misalnya seperti mandi. Ya, itu kan artinya ada perkara-perkara yang mengiringi ibadah yang wajib itu, yang mana perkara-perkara ini kalaupun kita kerjakan, pertama di samping kita akan mendapat pahala karena itu sunnah, yang kedua ini sebagai penunjang kita untuk khusyuk dalam melaksanakan ibadah yang fardu itu gitu. Jadi bukan sunnah ini gitu kan, enggak juga. Sunnah pun kalau dikerjakan kan ada nilainya, bukan sunnah itu enggak ada nilainya gitu kan. Kalau definisikan kan dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa, gitu kan. Jadi tidak, artinya dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan rugi. Ya kan, rugi kan, nggak dapat kan. Iya, bukan emang iya nggak berdosa tapi kan rugi, nggak dapat gitu. Jadi sebisa mungkin dikerjakan. Nah, salah satunya diantara sunnah-sunnahnya itu kan yang tadi hampir sama kayak orang mau berangkat, mau melaksanakan sholat Jumat dah, dia harus mandi dulu gitu kan. Kemudian ya kalau ada yang kuku yang panjang atau bulu-bulu yang harus dicukur atau dicabut. Nah, intinya ketika sebelum orang itu mengenakan pakaian ihram dia bersih-bersih dulu. Nah, tapi itu kan sejatinya jangan kita hanya sekedar bersih secara fisiknya saja. Kumisnya kita, wajah kita kelemisin gitu kan. Nah, kemudian ya pokoknya rapih lah gitu kan, rambut kelemisin. Nah, tapi hati kita juga ya harus dibersihin. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Hati kita dibersihin, pikiran kita juga sudah mulai ya fokus melaksanakan ibadah itu gitu kan. Nah, itu yang sebelum kita melakukan istilahnya sudah masuk rukun yang pertama ya dari pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri, yaitu niat dan mengenakan pakaian umroh gitu ya, mengenakan pakaian ihram. Nah, gitu.